Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Kisah kesaktian Ki Bahu Rekso, Adipati Kendal yang tapangalong selama 40 hari. Dikutip dari nationaloccasion.com, ditulis oleh Muhammad Andrianto. Sosok Ki Bahu Rekso mungkin terdengar asing di telinga masyarakat umum, namun dirinya merupakan pria pertama yang pernah menjadi Adipati Kendal. Kisah Ki Bahu Rekso bermula dari zaman Kerajaan Mataram Islam di tahun 1613 sampai 1645, di mana saat itu mereka sudah harus melawan penjajah yang datang dari Portugis dan Belanda. Ki Bahu Rekso konon bermula dari kisah seorang pemuda yang bernama Joko Bahu, putra tunggal Ki Ageng Cempaluk, yang ingin mengabdikan diri di Kerajaan Mataram. Ki Ageng Cempaluk merupakan sosok yang diasingkan di desa terpencil karena sempat melakukan kesalahan di masa lampau. Namun Sultan Agung Raja Mataram itu dengan senang hati menerima Joko Bahu di istananya. Tetapi sebelum Joko Bahu bisa mengabdi di istana, dirinya harus terlebih dahulu membuktikan kesetiaannya terhadap Kerajaan Mataram, yaitu dengan menyelesaikan 3 ujian yang diberikan kepadanya. Pada ujian pertama, Joko Bahu harus membendung Kali Sombong yang akan membantu rakyat Kerajaan Mataram tiap kemarau datang. Kali Sombong terkenal akan keangkerannya, namun Joko Bahu menyanggupi ujian yang diberikan dan berangkat untuk membendung kali tersebut. Bersama dengan sejumlah prajurit kerajaan, dirinya bekerja untuk membendung kali. Namun kerap terjadi keanehan saat Joko Bahu bekerja. Setiap pagi, Joko Bahu kerap menemukan bendungan yang dia kerjakan bocor tanpa sebab. Hal ini terjadi terus-menerus selama beberapa hari. Akhirnya Joko Bahu melakukan pertapaan bernama Topo Brata untuk mencari solusi membendung kali. Dalam pertapaannya, dia bertemu dengan Welut Putih, sosok penunggu kali tersebut. Dialah yang menyebabkan Kali Sombong terus bocor. Joko Bahu melakukan tawar-menawar agar Welut Putih membiarkan dirinya untuk membendung kali tersebut. Pada akhirnya Joko Bahu berhasil melaksanakan tugas yang diberikan oleh Sultan Agung. Namun tugas Joko Bahu belum selesai. Kali ini dia harus membuka lahan di tepi pantai bernama Alas Gambiran. Serupa dengan Kali Sombong, tempat itu juga terkenal karena keangkerannya serta lokasinya yang jauh untuk dicapai. Alas Gambiran juga terkenal menyesatkan. Banyak pelancong yang melewati lokasi tersebut dan justru malah tersesat di dalam hutan tersebut. Agar tidak tersesat di dalam hutan, Joko Bahu melakukan pertapaan bernama Topongalong selama 40 hari lamanya. Topongalong sendiri merupakan bentuk pertapaan mengikuti posisi kalong. Topongalong dilakukan atas saran Ki Ageng Cempaluk. Dirinya memberitahu Joko Bahu melakukan hal tersebut karena usahanya ingin digagalkan oleh Dewi Lanjar, utusan Ratu Kidul. Rupanya setelah bertapa selama 40 hari, Joko Bahu berhasil mengalahkan Dewi Lanjar dan akhirnya berhasil membuka lahan untuk Kerajaan Mataram. Sultan Agung merasa puas dengan pekerjaan Joko Bahu. Dirinya memberi julukan Ki Bahu Rekso
kepadanya dan menjadikannya sebagai Adipati Kendal yang pertama. Kendati demikian, Ki Baurekso masih harus menyelesaikan satu tugas terakhir, yaitu melamarkan seorang putri cantik dari Kalisalak bernama Nyi Rantangsari untuk sang raja. Namun Nyi Rantangsari justru malah jatuh hati kepada Ki Baurekso. Dirinya tidak ingin menerima pinangan dari Sultan Agung dan memilih untuk bersama Ki Baurekso. Ki Baurekso berusaha mencari pengganti lain untuk Sultan Agung. Ia menemukan putri lain dengan kecantikan yang sama cantiknya dengan Nyi Rantangsari. Tetapi Sultan Agung merasa ditipu oleh Ki Baurekso dan ingin melancarkan hukuman mati kepadanya. Hal ini berhasil dicegah oleh Patih Singaranu. Ia menyarankan agar Sultan mengganti saja tugas ketiganya dengan tugas yang sangat berat. Sultan Agung pun setuju dan dia memerintahkan Ki Baurekso menyerang Belanda yang saat itu berada di Jakarta. Atas saran Ki Agung Cempaluk, Ki Baurekso berangkat ke Jakarta melalui jalan air. Ini bertujuan agar Ki Baurekso tidak kehilangan kesaktian senjatanya dalam perjalanan. Awalnya Belanda merasa kesulitan melawan tentara kerajaan Mataram. Jenderal Belanda yang bernama Jenderal Raffles bahkan meninggal karena terkena penyakit malaria. Akan tetapi Belanda tak habis akal. Mereka membakar lumbung-lumbung makanan tentara kerajaan Mataram sehingga mereka kehabisan perbekalan. Akibatnya Ki Baurekso dan pasukannya takluk dalam pertempuran tersebut. Ki Baurekso memutuskan untuk membuat sebuah keraton di desa Kadipaten dan tinggal di sana karena tidak berani pulang ke kerajaan. Kabar tersebut terdengar sampai ke telinga Sultan Agung. Dirinya mengutus pendekar dari Cina yang bernama Tan Chin Queen untuk menghabisi Ki Baurekso. Ki Baurekso tewas di tangan Tan Chin Queen dan dia menggantikan posisi Ki Baurekso sebagai Adipati Pekalongan pasca peristiwa tersebut terjadi. Demikian kisah kesaktian Ki Baurekso, Adipati Kendal yang tak pangalong selama 40 hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi.